Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan hasil materi proyek kami yaitu monitoring traffic light and control system web berbasis IoT. Di sini kelompok kami beranggotakan Rizky Bulolo, Nova Rizkullah, saya sendiri, Muhammad Umar Rasid, dan Muhammad Kodri. Yang pertama adalah Internet of Things (IoT). Kemajuan teknologi IoT memberikan peluang untuk mengembangkan sistem lampu lalu lintas yang lebih cerdas dan responsif dengan menginteraksikan sensor kamera dan perangkat komunikasi untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time, mengumpulkan data dan mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas. Penerapan IoT diharapkan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, menghemat energi, dan menyediakan data untuk analisis lebih lanjut. Masalah pada sistem lampu lalu lintas konvensional seperti kemacetan akibat pengaturan waktu tetap, pelanggaran lalu lintas, pemborosan energi, dan kurangnya data real time dapat diatasi dengan sistem berbasis IoT yang adaptif terhadap perubahan kondisi lalu lintas. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem lampu lalu lintas IoT yang melibatkan beberapa sensor, serta mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas, analisis data secara real-time, dan menggunakan machine learning. Keamanan data, ketahanan sistem, keterbatasan daya juga menjadi faktor utama, dengan harapan dapat mengurangi kemacetan, penghematan energi, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Untuk proyek kami yaitu monitoring traffic light dan kontrol sistem web berbasis IoT. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Untuk proyek kami menggunakan Arduino IDE, menggunakan bahasa program C++, XMPP, dan database MySQL. Untuk Arduino ini digunakan untuk menulis kode program dan bahasa C++ untuk microcontroller ESP32, menyediakan tools untuk kompilasi kode dan mengunggah ke board ESP32. Arduino IDE juga dipilih karena kemudahan penggunaan, open source, dan memiliki library yang lengkap untuk ESP32. Yang kedua, pemrograman bahasa C++, dipilih karena efisien dan cocok untuk pemrograman microcontroller seperti ESP32. Bahasa ini memungkinkan kontrol langsung terhadap hardware dan optimal performa yang dibutuhkan dalam aplikasi berbasis IoT. XMPP dipilih karena paket software yang menyediakan server lokal, yaitu MySQL atau PHP. Digunakan untuk menjalankan aplikasi web secara lokal di komputer sebelum dideploy ke server online. Yang terakhir yaitu database MySQL, yaitu sistem manajemen database relasional open source, digunakan untuk menyimpan data yang dikumpulkan dari sensor seperti jarak kendaraan, instantilasi cahaya, dan data lain yang relevan, misalnya timelapse. Selanjutnya yaitu untuk analisis kebutuhan perangkat keras. Untuk proyek yang kami bikin menggunakan ESP32, sensor ultrasonik, sensor cahaya, resistor, display TM1637, lampu LED, kabel jumper, dan project board. Untuk ESP32 ini dipilih karena memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, memori yang cukup besar, serta banyaknya GPIO pada ESP32. Dan ESP32 ini bertindak sebagai otak sistem dan menerima data dari sensor, memprosesnya dan mengirim data ke server atau mengontrol lampu lalu lintas. Untuk sensor cahaya ini, untuk mengukur intensitas cahaya di sekitar lampu lalu lintas. Data dari sensor cahaya digunakan untuk mengaktifkan mode malam hari di mana hanya lampu kuning yang berkedip. Sensor yang umum digunakan adalah LDR. Dan untuk sensor ultrasonik ini bekerja dengan mengirim gelombang ultrasonik dan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk kembali setelah memantul dari objek.
Dan data jarak yang diperoleh ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan jarak kendaraan dari lampu lalu lintas. Contohnya, sensor yang umum digunakan adalah HCSR04. Selanjutnya yaitu resistor untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke komponen, terutama pada LED yang digunakan. Selanjutnya ada display TM1637 yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna seperti waktu tunggu pada lampu lalu lintas. Dan dipilih karena mudah dihubungkan ke ESP32. Selanjutnya lampu LED lalu lintas yang berwarna merah, kuning, hijau dihubungkan ke ESP32 melalui drive seperti resistor untuk mengontrol nyala atau mati setiap lampu. Selanjutnya kabel jumper digunakan untuk menghubungkan semua komponen di breadboard atau PCB dalam rangkaian. Selanjutnya yaitu project board untuk membuat prototipe rangkaian dan memudahkan pengujian seperti breadboard. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Umar Ar-Rasyid akan melanjutkan materi yang tadi dibahas oleh kawan saya. Materinya adalah rancangan diagram blok. Jadi di sini ada breadboard, dan di mana breadboard itu ada LED red, LED yellow, LED green, dan sama 7 semi display. Yang selanjutnya adalah sensor ultrasonik, sensor cahaya, dan juga sensor cahaya. Terus breadboard di sini yaitu terhubung sama ESP32, yang dimana ESP32 itu harus terhubung oleh jaringan. Dan output usernya kami menggunakan database SQL dan domainnya PHP. Dan itu kami menggunakan website itu output usernya. Selanjutnya adalah sini kegunaan dari diagram blok tersebut. Ultrasonic digunakan untuk mengukur jarak dan mendeteksi objek di sekitar sistem, memberikan informasi yang akurat mengenai posisi objek. Sensor cahaya atau fotoresistor LDR adalah mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya, yang digunakan untuk mengaktifkan mode malam atau pengaturan lainnya. Selanjutnya adalah ESP32. Microcontroller ini bertindak sebagai otak dari sistem, menerima data dari sensor, memprosesnya, dan mengirimkan perintah ke output berdasarkan logika program yang dijalankan. Prosesnya, seperti simbol Wi-Fi menunjukkan bahwa ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi, memungkinkan komunikasi dengan internet untuk mengirim dan menerima data secara remote. Selanjutnya adalah domain PHP, mengacu pada server web yang menjalankan skrip PHP untuk memproses data dari ESP32, mengambil data dari database, dan menampilkan informasi tersebut di website. Selanjutnya adalah outputnya. Outputnya ada LED red, LED yellow, dan LED green. Lampu LED yang digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan status sistem berdasarkan kondisi lalu lintas, misalnya merah, kuning, hijau, dan hijau. Selanjutnya display digunakan untuk menampilkan angka atau informasi lainnya seperti waktu tunggu pada lampu lalu lintas. Selanjutnya adalah breadboard, berfungsi sebagai tempat untuk menghubungkan dan menyusun rangkaian elektronik dari berbagai komponen sensor, yaitu komponen sensor, ESP32, kabel, dan lain-lain, secara sementara tanpa perlu menyolder. Selanjutnya adalah database SQL. Database ini menyimpan data yang dikumpulkan dari sensor atau data relevan lainnya. SQL digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam database. Selanjutnya website. Website berfungsi sebagai antarmuka pengguna, memungkinkan pengguna untuk memantau status sistem, melihat data yang dikumpulkan, atau bahkan mengontrol sistem dari jarak jauh. Selanjutnya ada output user, menampilkan informasi yang diambil dari website kepada pengguna, seperti status sistem atau data lalu lintas yang diperoleh. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchartnya adalah dimulai dari mulai. Selanjutnya kita define ultrasonic, LDR, display, LED, red, yellow, green. Selanjutnya prosesnya, apakah ada objek di sekitar ultrasonic tersebut? Kalau misalnya tidak, maka berhenti.
Kalau misalnya iya, lakukan perhitungan mundur pada display dan lampu LED. Dan melakukan proses lagi, apakah masih ada objek? Kalau iya, lakukan perulangan tersebut. Kalau misalnya tidak, stop. Lanjut ke sini, apakah cahaya terang? Kalau misalnya iya, cahaya terang, melakukan proses lagi, apakah ada objek sekitar sampai selanjutnya. Kalau misalnya tidak, maka lakukan blink pada LED kuning. Selanjutnya lagi di bawahnya melakukan proses lagi. Apakah cahaya terang? Kalau misalnya tidak, maka kembali lagi lakukan blink pada LED kuning. Kalau misalnya ya, kembali lagi cahaya terang dan melakukan pemrosesan yang di sini lagi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Oke, baik. Saya Muhammad Kodri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Oke, kita masuk tentang perancangan perangkat keras. Nah, perancangan perangkat keras itu terbagi ada beberapa poin, yaitu rangkaian ESP32 dan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik HC SR04. 4 sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak, VCC, hubungan pin VCC setiap sensor ke pin 5V pada ESP32. GND yaitu menghubungkan pin GND setiap sensor ke pin GND pada ESP32. Nah, treat yaitu pin treat sensor 1, 2, 3, dan 4 dihubungkan ke pin GPIO 16, 17, 18, dan 19 pada sensor ESP32. Nah, pin ini mengirim pulsa kepada ultrasonik. Dan situ juga ada poin yaitu EXO. Pin EXO sensor 1, 2, 3, dan 4 dihubungkan ke pin GPIO 21, 22, 23, dan 25 pada ESP sensor 32. Pin ini menerima pengumpulan gelombang ultrasonik. Nah, selanjutnya yaitu perancangan perangkat keras. Nah, perancangan perangkat keras yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4 rangkaian. Yaitu rangkaian pertama yaitu rangkaian ESP32 dan sensor cahaya. Nah, di rangkaian ini terbagi beberapa poin, yaitu rangkaian ESP32 dan sensor cahaya, ESP cahaya, photosistor, dan LDR. Digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitar lampu lalu lintas. Salah satu kaki sensor dihubungkan ke pin 3.3V pada ESP32 melalui resistor. Nah, nilai resistor ditentukan berdasarkan signifikasi sensor. Yaitu selanjutnya yaitu kaki lainnya dihubungkan ke pin GND pada ESP32. Pin analog misalnya AO pada ESP32 dihubungkan ke titik antara sensor cahaya dan resistor untuk membaca nilai analog yang mempresentasikan intensitas cahaya. Nah, rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian ESP32 dan display TM1637. Yaitu ada beberapa poin, yaitu terdiri dari display TM1637. 3 display TM1637 digunakan untuk menampilkan informasi seperti waktu tunggu pada lampu lalu lintas. Nah, VCC dihubungkan VCC setiap display ke pin 5V pada ESP32. GND dihubungkan pin GND ke setiap display ke pin GND pada ESP32. CLK dihubungkan pin CLK di display 1, 2, 3 ke pin GVO 5, 12, dan 14 pada ESP32. Pin ini untuk clock sinyal. DIO dihubungkan pin DIO display 1, 2, dan 3 ke pin GPIO 4, 13, dan 27 pada ESP32. Pin ini untuk data input dan output. Nah, rangkaian selanjutnya yaitu ESP32 dan lampu lalu lintas. Ada beberapa poin, yaitu terdiri dari lampu lalu lintas LED, 3 lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, hijau, yaitu diwakili oleh LED. Dan selanjutnya ada anoda kaki positif. LED hubungan kepada pin output ESP32 melalui resistor. Nilai resistor ditentukan berdasarkan tegangan dan arus LED. Pin GPIO 2, 15, dan 0 digunakan untuk lampu lalu lintas merah,
kuning, dan hijau pada lampu lintas pertama. Pola yang sama diikuti untuk lalu lintas kedua dan ketiga. Katoda kaki negatif LED hubungan kepada pin GND pada ESP32. Nah, rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian keseluruhan sistem. ESP32 mikrokontroler ESP32 bertindak sebagai pusat kendali yang memproses data dari sensor ultrasonik dan sensor cahaya. ESP32 kemudian mengontrol nyala lampu lalu lintas berdasarkan logika program dan menampilkan informasi di display TM1637. Catu daya sistem keseluruhan dihubungkan ke catu daya yang menyediakan tegangan 5V sesuai dengan VCC pada ESP32 dan sensor ultrasonik. Selanjutnya yaitu hasil perancangan keseluruhan. Nah, perangkat kerasnya yaitu terdiri dari ESP32 yaitu ESP32 mikrokontroler utama yang memproseskan data dari sensor dan kontrol lampu lalu lintas. Sensor ultrasonik HCSR04 digunakan untuk mendeteksi jarak keadaan dari lampu lalu lintas, memungkinkan sistem menyesuaikan lampu lalu lintas sesuai kondisi lampu lalu lintas. Sensor cahaya fotoresistor digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya sekitar, mengaktifkan mode malam hari di mana hanya lampu kuning yang berkedip untuk meningkatkan keamanan pada malam hari. Display TM1637 menampilkan informasi waktu tunggu pada lampu lalu lintas, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jalan. Selanjutnya itu ada modul lampu lalu lintas yaitu LED merah, kuning, hijau. Dikendalikan oleh ESP32 untuk mengatur arus lalu lintas dan menyesuaikan warna lampu sesuai kebutuhan. Project board yaitu breadboard digunakan untuk merakit semua komponen dan memudahkan koneksi serta pengujian. Nah, itu perangkat lunaknya. Ada Arduino IDE digunakan untuk menulis kode program dalam bahasa C++ yang diunggah ke ESP32. Kode ini mengontrol logika sistem, membaca data sensor, mengontrol lampu lalu lintas, dan menampilkan informasi pada display. Dan selanjutnya ada antarmuka web, yaitu sebagai dikenal Firebase. Jika diimplementasikan antarmuka web, memungkinkan pemantauan data sensor dan lampu lalu lintas secara real-time melalui web browser. Baiklah, sekian PPT dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rizky Brulo. Saya akan melanjutkan simulasi dan pembacaan codingannya. Di sini pada codingan Arduino-nya di sini terdapat include library-nya Wi-Fi HTTP client. Nah, bagian untuk include TM1637 display ini kita install manual. Di bagian library kita mencari TM1637. Terus untuk konfigurasi Wi-Fi-nya di sini kita menggunakan Wi-Fi kita sendiri. Kita menggunakan Wi-Fi JNT KNS yaitu Wi-Fi saya dan partner Habitat 23 dan untuk mencari IP kita, IP lokal kita, itu bisa kita menggunakan CMD terus atau command prompt. Kita ketik IP config. Nah, di situ terdapat IP lokal kita. Setelah itu nama foldernya, folder database-nya, terus nama folder, terus nama filenya cphp. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah pin di mana kita meletakkan pin-pin itu tersebut di ESP32. Nah, misalnya pin untuk TM1637 display ini yang sensor display yang pertama di sini terdapat 23 dan 22, dan untuk sensor yang kedua atau display yang kedua itu 21 dan 19. Nah, untuk sensor ultrasonic di sini memiliki dua pin juga yaitu trip dan echo, di mana sensor ultrasonic yang pertama itu berada di 13 dan 12, yang kedua itu 25 dan 33. Nah, di sini terdapat ada 3 lampu LED yaitu red, black, yellow, dan green.
terdapat di 27, 26, dan 14, dan yang kedua itu 4, 0, dan 2. Nah, untuk pin sensor LDR ini kegunaannya untuk cahayanya, untuk mendapatkan intensitas cahaya, gelap dan terangnya. Nah, di sini pada analog pinnya terdapat di pin 34 dan digital pinnya terdapat di 32 pin di SP32. Nah, ini kita mendefinisikan juga supaya lebih cepat. Dan ini variabelnya ini di mana kita untuk melakukan perhitungan dimulai dari angka 7 dan berakhir di angka 0. Untuk blinking ini, nah ini blinking lampu kedap-kedip. Jika cahayanya malam maka dia kedap-kedip. Nah, di sini fungsi membaca jarak. Nah, sini ada panjang durasi, pin dan 3000 timeoutnya. Ini untuk sensor ultrasoniknya kita membaca ya. Terus untuk kontrolnya ini kontrol lampu LED-nya kita mendefinisikan juga, yaitu state-nya red pin, yellow pin, dan green pin seperti yang di atas. Dan kita menggunakan angka 0 untuk red dan angka 1 untuk yellow, angka 2 untuk green pin. Dan mendefinisikan high and low atau hidup atau mati. Nah, sekarang fungsi kontrol LED dan countdown atau hitung mundur. Di sini ada kita inisialisasikan dulu countdown time, trick pin, echo, dan sebagainya. Terus membuat logika. Jika ada objek maka dia berhitung. Display-nya menghitung ulang, yaitu less than time dikurang mil op. Maka hitungan display-nya berkurang. Di sini ada decrement kurang 1 terus. Dan di sini LED state-nya di sini misalnya dia dari 2 maka dia tener ini kondisi juga true and false. Nah, jika dia countdown mencapai 0 maka dia kembali lagi ke 7. Terus ini untuk mengirim data ke server, ke database-nya, ke SMPP atau localhost. Dan jika tidak ada objek maka dia red pin terus, atau sini state-nya 0. Kan 0 itu tadi red pin, maka dia 0. Terus untuk fungsi blinking, di sini ada digital value untuk menggunakan LDR tadi, analog dan digital. Dan jika ada cahaya maka dia cahaya gelap maka dia blinking, dan jika tidak maka dia tidak blinking atau menunggu objek. Terus untuk mengirim data server, sini send data to server menggunakan HTTP client, yaitu dengan menggunakan localhost kita. Sini terdapat string server name yang tadi localhost, link path-nya, terus apa yang kita ngambil data tersebut, yaitu data perhitungan, data jarak, lampu statusnya apa, dan LDR-nya stringnya berapa. Terus like value ini 012, yaitu red pin, yellow pin, dan green pin. Nah, ini untuk mendebuggingnya, misalnya kalau bisa berhasil dia maka data send fully, dan tidak maka error sending. Dan jika tidak pada server yang nggak bisa dikirim maka dia wifi yang connected atau tidak tersambung. Nah, untuk void setup sendiri ini kita men-setup sebagai apa pin-pin tersebut. Nah, misalnya di pin modenya trick pin 1 dijadikan output, echo jadi input, dan sebagainya juga dari pin output, dan sini LDR-nya pin LDR-nya menjadi input. Terus untuk wifi sini SSD password sampai di sini sampai connect ya. Jika tidak maka dia berulang kali titik-titiknya. Jika udah tersambung maka muncul pesan wifi connected. Nah, untuk void loop ini perulangan di mana fungsi simulasi akan
berjalan, misalnya di countdown, time 1, time 2, ini juga sensor ultrasonic ini, dan lampu dan displaynya. Oke, di sini saya akan menjalankan simulasinya juga. Oke, di sini saya akan mendemokan simulasi hasil proyek kami. Oke, di sini saya meletakkan tangan saya di sensor LDR di mana akan menjadi gelap. Oke, di sini lampunya kedap-kedip, merah kuning, kedap-kedip. Nah, kedap-kedip. Nah, saya lepas, dia akan menjadi merah. Kan, saya lepas akan menjadi merah karena ada cahaya. Nah, dan tidak ada objek. Nah, setelah itu saya menggunakan objek, yaitu tangan saya sendiri di depan sensor ultrasoniknya. Nah, begini displaynya menghitung mundur dimulai dari 6. 6 itu dari berwarna merah, dan 5 itu berwarna kuning sampai 3 berwarna kuning, dan 2 itu berwarna hijau. Ya. Nah, untuk database sendiri di sini masuk yang tadi bagian sini. Nah, pertama kan sini localhost. Nah, kita refresh dulu maka dia muncul. Nah, ini yang terbarunya, kita jika ini kan batasnya tadi 120, kita refresh kan, dia akan menambahkan data dari sini. Nah, 21, 22. Nah, 1 untuk kuning, 0 itu untuk merah, dan 2 itu untuk hijau. Nah, sekian dari hasil demo kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.